Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ridho. Saya dari jurusan Tarjamah kelas 7C. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Kritik Terjemahan Buku Cerita Anak. Pada slide berikutnya, yaitu teks sumber yang berjudul Inza' Kina'aka. Taraqqa syabun yaftakiru ihtimari ila ihtirami dzati fil mansibi ila an wasala ila mansibi mudirin tanfidhiyin walakinnahu lam yastati' an yuqni'a nafsahu bil maktabin wa jadidain wa dhatal yawmin zara'ahu ahaduhum fa'arada an yabdu amamahu muhimman wa mashghulan fa'ammaska bisamma'atil hatifi wa tadhahara bi annahu yatahaddathu ma'a shakhsin ma wa talaba min at-tariqi dukhula wa bainama intadhara az-za'ir المدير التنفيذي حتى ينتهي من المكالمة ظل الآخر يتحدث في الهاتف بين إيماءة وأخرى قائلا لا توجد مشكلة يمكنني أن أتعامل مع الموقف وبعد دقائق معدودة أنهى اتصال وسأل الزائر عن الغرض من زيارته فأجاب الزائر عفوا لقد جئت إصلاحي Hatif ya Sayyidi. Kemudian di slide berikutnya yaitu teks sasaran, yaitu hasil dari terjemahan teks Arab ke teks bahasa Indonesianya yang di judulnya Buka Topengmu. Seorang pemuda yang kurang memiliki rasa hormat terhadap dirinya sendiri naik pangkat dalam jabatan sampai akhirnya mencapai posisi di direktur eksekutif. Namun ia tidak mampu meyakini dirinya akan kantor dan jabatan barunya. Suatu hari, salah seorang datang berkunjung kepadanya. Ia tampak penting dan sibuk di hadapannya. Maka mengambil gagang telepon, pura-pura berbicara dengan seseorang, lalu mempersilahkan orang yang mengetuk pintu untuk masuk. Sementara tamu itu menunggu sang direktur eksekutif menyelesaikan pembicaraan di telepon. Yang terakhir itu terus berbicara di telepon, sambil sesekali mengangguk-angguk dan berkata, "Tidak ada masalah, aku bisa menangani situasinya." Beberapa menit kemudian, ia mengakhiri panggilan dan bertanya kepada tamunya tentang tujuan kedatangannya. Maka tamu itu menjawab, "Maaf, saya datang untuk memperbaiki telepon Anda, Tuan." Kemudian di slide ketiga, di sini yang pertama yaitu analisis dan kritik. Yang pertama memiliki intervensi struktural, dan yang kedua leksikal atau makna kata, dan yang C yang ketiga register, dan yang D yang keempat yaitu tanda baca, dan yang kelima E yaitu judul.
Kemudian di slide berikutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai interferensi struktural. Pada kalimat Arab taraqqa syabun yafta yaftakir ila ihtirami dzati itu memiliki pola khas bahasa Arab atau subjek plus predikat plus keterangan. Dalam terjemahannya, pola ini sudah disesuaikan menjadi kalimat naratif bahasa Indonesia. Seorang pemuda yang kurang begitu percaya diri kebetulan mendapatkan promosi jabatan hingga ia menduduki jabatan direktur eksekutif. Namun, kita bisa lihat di sini tidak ada interferensi struktural. Struktural sudah tepat, natural, dan sesuai dengan pola SPOK Bahasa Indonesia. Namun, ada penambahan leksikal berupa kata kebetulan yang tidak terdapat pada teks Arab. Penambahan ini berpotensi mengubah nuansa makna itu sendiri. Kemudian di slide berikutnya yaitu pembahasan kedua B yaitu leksikal atau makna kata. Yuqni'a nafsahu diterjemahkan belum merasa yakin dengan. Padahal lebih tepatnya tidak mampu meyakini dirinya. Perbedaan ini sangatlah halus, tetapi pesan fokus yaitu teks sumber menekankan usaha meyakinkan diri, bukan sekedar hanya rasa yakin. Kemudian dari contoh yang kedua, al-mauqifi yang diterjemahkan situasi yang masih dapat diterima, tetapi padanan yang lebih mendekati maknanya adalah kejadian atau perkara. Terjemahan dari laqad ji'ta islahan hatifi artinya saya datang untuk memperbaiki telepon. Sudah tepat, namun tambahan teleponnya belum berfungsi, yaitu tidak ada dalam teks sumber. Ini bentuk interpolasi penerjemahan yang tidak perlu. Kemudian pada slide berikutnya atau slide ketiga yaitu register. Teks sumber ditulis dengan gaya semi naratif yang serius, bertujuan menyampaikan pelajaran moral. Namun terjemahan menambahkan nada humor, melainkan sisipan atau ya bisa disebut dengan hehehe. Hal ini menurunkan tingkat formalitas dan mengubah register dari serius menjadi santai, sehingga pesan moral berkurang kesakralannya. Pada slide berikutnya yaitu tanda baca. Kalimat setelah pembicaraan itu lalu bertanya kepada si pengunjung itu sangat tidak lengkap secara struktur. Kenapa? Subjeknya hilang. Yang seharusnya kalimat itu seperti berikut. Setelah mengakhiri pembicaraan itu, direktur bertanya kepada si pengunjung. Seharusnya seperti itu. Penggunaan koma sebelum kutip langsung kadang tidak konsisten. Idealnya, sebelum kutipan langsung digunakan koma, bukan titik. Kemudian pada slide berikutnya yaitu bahas judul. Judul dari Inza' Kina'aka secara harfiah berarti mengartikan bukalah tanggalkan topengmu atau lepaskan topengmu. Terjemahan buka topengmu masih dapat diterima,
Tetapi kata tinggalkan lebih selaras dengan makna kata kerja naza'a yang berarti melepas atau mencopot sesuatu dari tubuh. Kemudian di slide berikutnya yaitu revisi terjemahan dari teks sebelumnya yang sudah dipaparkan, yaitu ini versi dari revisinya yang judulnya setelah direvisi menjadi lepaskan topengmu. Kemudian artinya seseorang pemuda yang kurang percaya diri dalam menjalankan jabatan terus menanjak hingga mencapai posisi direktur eksekutif. Namun ia belum berhasil meyakini dirinya terhadap kantor dan jabatan barunya. Pada suatu hari, seorang tamu datang berkunjung. Ia ingin tampak penting dan sibuk di hadapan tamu itu. Lalu ia memegang gagang telepon dan berpura-pura berbicara dengan seseorang sambil meminta orang yang mengetuk pintu agar masuk. Sementara tamu menunggu sampai sang direktur menyelesaikan pembicaraan. Direktur itu terus berbicara di telepon dan sesekali berujar, "Tidak ada masalah, saya bisa menangani perkara ini." Beberapa menit kemudian, ia mengakhiri panggilan dan bertanya kepada tamunya tentang maksud kedatangannya. Sang tamu menjawab, "Maaf Tuan, saya datang untuk memperbaiki telepon ini." Kemudian slide berikutnya, kesimpulan bahwa terjemahan lama umumnya sudah menangkap inti cerita itu sendiri, tetapi mengandung beberapa penambahan dan penggeseran nuansa makna tersebut yang tidak ada di teks sumber. Kemudian struktur kalimat dalam terjemahan lama sudah disesuaikan dengan pola Indonesia sehingga tidak terjadi interferensi struktural yang serius. Masalah utama ada di pilihan leksikal dan penjagaan register. Revisi yang saya usulkan menghapus interpolasi, perbaiki pemilihan kata untuk merefleksikan makna sumber secara lebih tepat, dan perjelas subjek di beberapa kalimat agar tata bahasa Indonesia baku. Kemudian di slide berikutnya yaitu tabel analitik yang bisa teman-teman lihat, yang bisa lihat. Dan di tabelnya sendiri memiliki beberapa pengertian seperti aspek, versi lama, evaluasi, dan perbaikannya. Dari aspek yaitu judul, struktur kalimat, leksikal mana, interpolasi, tambah atau tambahan, kutipan langsung, dan tanda baca, register. Dan teman-teman juga bisa lihat yang versi lama, evaluasi, dan perbaikannya. Di situ juga ada pengertiannya sendiri. Yang versi lama buka topengmu, dan evaluasinya kurang tepat kata kerja bukan padanan alami untuk naza'a, melepas atau tanggalkan, dan perbaikannya juga ada tanggalkan topengmu atau lepaskan topengmu. Yang lebih pantas atau yang lebih dimengerti itu yaitu lepaskan topengmu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat di bawah-bawahnya juga banyak sekali pengertian
yang saya dapatkan dari teks Arab tersebut. Mungkin mungkin saya cukupkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, mohon bimbingannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.